Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. فيا أيها الناس اتقوا الله، فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وليس كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة الكرام, kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izinnya Allah, kita bisa datang ke rumah Allah. Orang yang mukmin, yang muslim, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'atin fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika seorang hamba mengaku dirinya seorang mukmin, dirinya mengaku seorang muslim, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'atin fas'au ila dzikrillah, ketika mendengar azan di waktu Jumat, mereka akan meninggalkan segala aktivitasnya, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang bahkan perbuatan itu wajib, tapi menurut kacamata syariat wajib ditinggalkan dengan memuliakan azan salat fardu Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'atin fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita dianjurkan meninggalkan jual beli, padahal jual beli perkara yang wajib, yang tak bisa dielakkan dalam kehidupan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan. Tapi ternyata kalau sudah berkumandang azan Jumat, yang wajib seperti jual beli pun mesti harus kita tinggalkan. Apalagi kalau perkara yang bukan perkara wajib, mungkin perkara itu dengan perkara yang mubah dan bahkan perkara yang haram, mesti untuk kita tinggalkan memenuhi azan salat fardu Jumat. Bayangkan, dalam satu-satunya salat yang dianjurkan kita meninggalkan jual beli, itu adalah salat Jumat. Salat wajib fardu pun Allah tidak memerintahkan setegas itu, tapi dengan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', kita mesti untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih izinkan telinga kita untuk mendengarkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan salat fardu Jumat berkumandang. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang sangat mulia akhlaknya, manusia yang mulia budi pekertinya, manusia yang mulia daripada jasadnya, manusia yang paling mulia namanya yang Allah letakkan di samping nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada manusia, raja, hatta presiden sekalipun yang berhak namanya diletakkan di samping nama Allah. Cuman yang berhak namanya Allah letakkan di samping nama Allah adalah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Yusuf dengan kegantengannya, bukan Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, tapi yang diletakkan oleh Allah di samping nama Allah adalah Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata kaya tak menjamin kita mulia, pangkat kita tinggi tak menjamin kita mulia,
ganteng tak menjamin kita mulia. Ternyata yang menjamin kita mulia adalah akhlak. Innaka la'ala khuluqul azim. Nabi Muhammad memang akhlaknya mulia. Allah lah yang meletakkan Nabi Muhammad di samping nama Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap manusia insan mukmin di hari Jumatnya dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahibbatul kiram, di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang sahabat yang bernama Urwah. Nabi memerintahkan Urwah untuk membeli seekor kambing, akan disembelih oleh Rasulullah bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri Urwah dengan uang 1 dinar saja. Kata Rasulullah kepada Urwah, "Ya Urwah, belilah kambing, 1 ekor kambing dengan uang 1 dinar," kata Rasulullah. Nabi serahkan uang 1 dinar, Urwah pun pergi ke pasar untuk berbelanja dan membeli seekor kambing. Tiba di pasar, Urwah mencari kambing. Dicari kambing oleh Urwah, dapatlah kambing tadi. Urwah pun membeli kambing tadi. Agak bergeser ke ujung pasar, ada orang di ujung pasar sana menjual kambing, 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Akhirnya berjual beli dengan Urwah. Urwah beli kambing, 2 ekor kambing, Urwah serahkan uang 1 dinar. Urwah memiliki 2 ekor kambing. Beralihlah Urwah masuk lagi ke dalam pasar. Urwah pintar berjual beli. Urwah cerdas. Dijuallah 1 ekor kambing oleh Urwah dengan harga 1 dinar. Alhasil, Urwah memiliki 1 ekor kambing dan memiliki uang 1 dinar. Urwah balik pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah memberikan 1 ekor kambing kepada Rasulullah dan menyerahkan 1 dinar uang emas. Nabi bertanya, "Ya Urwah," kata Rasulullah, "ini uang apa?" kata Rasulullah. "Bukankah aku menyuruh engkau untuk membeli seekor kambing dengan uang 1 dinar? Kenapa kambing engkau dapatkan dan uang 1 dinar kita tak habis? Kenapa?" kata Rasulullah. Kata Urwah, "Ya Rasulullah, aku mencari 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Kemudian aku masuk ke dalam pasar. Aku jual 1 ekor kambing tadi dengan harga 1 dinar. Dan aku pulang membawa seekor kambing dengan uang 1 dinar, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lawish tarat turab." Kalaupun debu, kalaupun tanah yang dijual oleh Urwah, maka akan tetap laku. Saking pintarnya Urwah ini berjual beli. Masyarul kaum muslimin rahimakumullah. Apa maksud daripada hadis ini? Bahwa kita seorang muslim mesti berkarya. Muslim mesti memiliki karya untuk melangsungkan kehidupannya. Bagaimana karya itu? Di antaranya adalah dengan cara berjual beli. Allah mempertegas dalam Al-Quran, "Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba." Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Allah tegas mengharamkan riba. Bahkan kalau kita baca riwayat-riwayat hadis sangatlah banyak. Pintu riba itu saja dosanya luar biasa, bahkan sampai melakukan zina dengan ibu kandung. Maka Allah pertegas dalam Al-Quran, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Orang yang mencoba mendekati riba, maka dia menyerang Allah. Maka dia mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu, ayuhal ahibbatul kiram, kita Islam ini mulia dengan adanya syariat. Berjual beli ada syariat. Berbisnis ada syariat. Bukan saja ibadah kita menurut syariat, bahkan berbisnis pun kita harus dengan syariat.
Syariatlah yang mengaturnya. Syariatlah yang menjelaskan ini halal, ini haram. Syariatlah yang memfatwakan ini halal, ini haram. Maka bagi seorang Muslim yang taat kepada Allah, yang takut ia dengan riba, yang takut ia dengan neraka, pasti secara pasti ia akan menempuh cara bisnis dengan syariah. Alhamdulillah, hari ini ekonomi syariah berkembang. Alhamdulillah, di Indonesia Majelis Ulama punya DSN, Dewan Syariah Nasional. Seluruh akad-akad jual beli, seluruh perundang-undangan bisnis untuk sesuai dengan jalur syariat yang halal, ikutilah dengan cara fatwa yang ada di DSN. Maka oleh karena itu ya rahimakumullah, kita mulia karena ada syariat. Kalau tak ada syariat, manusia hina. Manusia hina. Dalam berbusana saja kita ada syariat. Dalam berbusana ada syariat yang elok. Ketika tidak ada syariat, maka manusia tadi berbusana tapi busananya jadi haram. Kenapa? Tak ada syariat. Maka oleh karena itu membedakan sekali kedudukan seorang yang melakukan syariat dengan yang tidak melakukan syariat. Kita boleh lihat hewan. Pernahkah hewan mengenal ini punya orang, ini punya dia? Tak pernah. Tapi apakah ada di hewan itu syariat? Tidak ada. Kita lihat hewan, pernahkah hewan menutup aurat? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada syariat. Maka oleh karena itu, kalau kita seorang Muslim, mukmin, tapi kita tidak mengambil syariat kita, maka mungkin kita lebih hina daripada hewan dan sejenisnya. Maka siapa lagi kalau bukan kita yang beramal dengan syariat kita? Allah sudah mempertegas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah pertegas lagi, fa in taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bahkan saking mulianya syariat kita, bukan saja haram yang dilarang, tapi syubhat pun mesti untuk kita jauhi. Syubhat dijauhi. Hadis Nabi jelas dalam Arba'in Imam Nawawi. Kata Nabi SAW, al-halalu bayyinun, wa innal haramu bayyinun, wa ma bainahuma amrun mutasyabihah. Kata Nabi SAW, yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, yang samar-samar itu syubhat. Di dalamnya ada halal, di dalamnya ada haram. Itu namanya syubhat. Syubhat pun disuruh oleh Allah kita untuk menjauhinya. Apalagi perkara yang haram. Maka oleh karena itu, mulianya kita dengan adanya syariat. Mulianya kita ada syariat. Maka beramallah dengan syariat Islam. Kita hari ini banyak manusia cuman salat dengan memakai syariat Islam. Puasa pakai syariat. Haji pakai syariat. Zakat pakai syariat. Tapi dijual beli ditinggalkan syariat. Jual beli ditinggalkan, pakai cara-cara ekonominya orang-orang sekularisme. Dalam berbisnis ditinggalkan syariat. Dalam bermuamalah ditinggalkan syariat. Padahal kedudukannya sama. Bagaimana kita salat butuh dengan syariah, begitu juga dalam berbisnis dan bermuamalah kita juga butuh panduan syariah. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin hidup mulia, hiduplah dengan berlandaskan syariat. Kita tak ingin makanan yang masuk ke dalam perut kita makanan haram dari hasil syubhat. Kita tak ingin makanan yang masuk ke keluarga isteri dan anak kita dari yang haram, syubhat. Bagaimana mungkin akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas sedangkan asuman gizinya dari perkara yang haram? Kita berharap anak-anak bagus akhlaknya. Kita berharap anak-anak menjadi pemimpin esoknya. Kita berharap anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ternyata orang tua memberinya dengan yang haram. Kenapa orang tua memberinya dengan yang haram? Karena orang tua bermuamalah tidak sesuai syariah. Maka oleh karena itu coba dipikirkan baik-baik. Bahkan di dalam banyak kitab disebutkan dalam Jauharatut Tauhid, Al-Imam Laqani disyarah oleh Imam Bajuri, begitu juga dalam Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Imam Abdullah Al-Haddad, bahawa salah satu akan menghijab seseorang
daripada melakukan perbuatan yang baik disebabkan karena dirinya banyak memakan perkara yang haram. Ibadah rasanya malas, dinasihati orang kita agak jengkel, ketika azan berkumandang kita datang ngantuk. Itu asbab daripada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita mungkin ada daripadanya makanan yang syubhat. Maka salafun salih dahulu mudah saja. Ketika sudah bermasalah dengan ibadahnya, ketika mulai dia malas bangun tahajud, ketika mulai sering mengantuk di majlis ilmu dan di masjid, itu selalu yang introspeksinya adalah makanannya. Apa yang saya makan tadi? Apa yang masuk ke dalam perut saya tadi sehingga saya malas dalam ibadah? Berbeda sekali dengan kita. Kita baru mengingat apa makanan yang kita makan itu ketika kalau kita sudah mencret, perut kita sakit. Maka berbeda kita dengan para salafus saleh. Maka oleh kerana itu ayuhal ahibbatul kiram, hiduplah kita mulia dalam syariat, mati mulia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. فيا أيها الناس اتقوا الله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في البر والبحر الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والإرهابية والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fas'alullaha yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.